Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bu Nurmi dari SDN 002 Bontang Utara. Kali ini saya akan sharing mengenai asesmen nasional. Mari kita simak tayangan berikut ini. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Yang kedua, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan murid dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Dan yang ketiga, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Asesmen nasional ini juga diikuti oleh seluruh guru-guru dan kepala satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Jadi asesmen nasional merupakan cara untuk memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap satuan pendidikan pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11?
Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Begitupun dengan numerasi, kemampuan berpikir logis juga sebaiknya dikembangkan di berbagai pelajaran. Asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa kegiatan belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Bentuk soal asesmen nasional yang pertama ada pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian, pilihan ganda kompleks di mana murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaannya dengan jawabannya. Kemudian ada isian singkat, di mana murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang terakhir ada uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.